wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Martina Anggraini dengan NPM 233140004 dari kelas TS 23A. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Perbandingan Penerapan Travel Demand Management di Singapura dan London. Review jurnal judul yang saya ambil Perbandingan Penerapan Travel Demand Management di Singapura dan London dengan jurnal Perbandingan Penerapan Travel Demand Management di Singapura dan London. Volume dan halaman. Volume 7, 23-32 hal. Tahun Juni 2007. Penulis Muhammad Nanang Prayudayanto dan Ovyar Z. Tamin. Reviewer Putri Martina Anggraini, tanggal 21 Mei 2024. Yang pertama, abstrak. Judul yang bertajuk Perbandingan Penerapan Travel Demand Management di Singapura dan London membahas langsung topik yang dibahas penulis untuk membantu pembaca memahami jurnal ini. Abstrak jurnal ini berisi aplikasi manajemen permintaan perjalanan di Singapura dan London yang memiliki karakteristik unik. Selain mengkaji faktor-faktor yang mendasari proses transformasi implementasi TDM, kami memanfaatkan pengalaman kota Singapura dan London untuk memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi kota Jakarta. Yang kedua, latar belakang. Saat ini terdapat kesadaran di banyak negara bahwa pasokan akan terhambat oleh pertumbuhan permintaan mobil pribadi yang tidak terkendali. Peningkatan lalu lintas yang tidak dibatasi tampaknya menciptakan tingkat kemacetan yang tinggi dan membuat perjalanan menjadi tidak efisien secara ekonomi. Kemacetan lalu lintas yang parah menimbulkan permasalahan dampak sosial dan lingkungan, polusi udara, dan suara, mengurangi kemacetan angkutan umum, dan membuat pergerakan tidak nyaman bagi pejalan kaki. Di negara maju, terdapat tekanan kuat tidak hanya dari luar, namun juga dari beban resmi pemerintah seperti RCEP, Royal Commission for Environmental Pollution, yang mengadvokasi perlunya membatasi pertumbuhan kendaraan listrik, Travel Demand Management, TDM. 3. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan melakukan survei serta observasi yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang akan dipakai. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap makalah, jurnal, atau penerbitan. 4. Hasil. Menurut Okta, TDM merupakan upaya untuk mengurangi kebutuhan transportasi dan memastikan pergerakan yang ditimbulkan masih dalam kondisi sosial, lingkungan, dan operasional. Perubahan paradigma kebijakan transportasi perkotaan dapat dijelaskan melalui dua diagram yang menunjukkan perbedaan antara pendekatan tradisional dan pendekatan TDM. Secara umum, Anda dapat menerapkan pedoman berikut saat menerapkan TDM. Yang pertama, atur waktu perjalanan ke tujuan yang sama. 2. Pindah ke rute atau lokasi lain dengan waktu tempuh yang sama. 3. Melakukan perpindahan moda dengan lokasi dan waktu tempuh yang sama. 4. Mengubah tujuan ke lokasi, waktu, dan moda transportasi yang sama. Daerah penelitian adalah Kota Jakarta, Kota Singapura, dan Kota London. Data. Di Kota Singapura, data akan dikumpulkan melalui studi buku teks dan artikel, majalah, dan publikasi di internet. Selanjutnya dilakukan konsultasi dengan Dinas Perhubungan Jakarta serta dosen dan staf sekolah pasca sarjana ITB. TDM di Singapura. Singapura, kota berpenduduk 3,7 juta jiwa dan luas 647,5 km persegi, memiliki kurang lebih 800.000 kendaraan. Sebagai kota bisnis, kemacetan lalu lintas di Singapura sangat serius
dan tidak baik bagi lingkungan bisnis. Oleh karena itu, selain penerapan langkah-langkah ekonomi, kebijakan transportasi dengan pembatasan yang sangat ketat telah diberlakukan. Arah pengembangan TDM yang dilakukan Singapura adalah sebagai berikut. 1. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, pusat kota harus tetap mudah diakses dan mobile. 2. Mobilitas mobil pribadi diuntungkan, namun kemacetan lalu lintas ada batasnya. 3. Kebijakan yang ditegakkan mudah diterapkan dan dipantau. 4. Kebijakan yang diterapkan tidak memerlukan subsidi. TDM di London. London merupakan kota dengan ketersediaan ruang jalan yang sangat tinggi hingga 17%. Namun, kondisi lingkungan kota yang sangat keras menimbulkan masalah. Kebisingan merupakan masalah besar di London yang menyebabkan masalah kesehatan mental bagi banyak orang. Bangunan perkotaan juga terkena gangguan getaran akibat dampak lalu lintas udara di bandara tersibuk di dunia, Heathrow. Polusi udara juga merupakan ancaman, terutama di dekat pusat kota London, di mana terdapat banyak lalu lintas. Peluncuran TDM di kota London dimulai pada 17 Februari 2003 dengan diberlakukan biaya kemacetan per hari untuk mobil pribadi. Batas waktu pengajuan TDM adalah pukul 7 hingga 18.30 pada hari kerja. Sepeda motor, taksi dengan izin khusus, kendaraan penyandang cacat, kendaraan dengan bahan bakar tertentu, bus kota dan ambulan tidak termasuk dalam tarif. Pembelajaran bagi Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Perbedaan penerapan TDM di dua kota yang dinilai berhasil menerapkan TDM memberikan pelajaran bagi Jakarta. Biaya investasi di kedua kota ini sangat tinggi, dengan kurang lebih 2,6 triliun di London dan 1,1 triliun di Singapura. Di London, jaringan kawasan terlarang kira-kira 3 kali lebih besar sehingga memerlukan investasi lebih besar. Biaya pemeliharaan teknologi tinggi tidak tersebar teknologi dan semi elektronik. Namun, investasi besar ini diperkirakan akan terbayar dalam waktu singkat, dalam waktu 4 hingga 5 tahun di Singapura dan 5 tahun di London. Dengan mengkaji permasalahan yang terjadi, Anda dapat memprediksi potensi kegagalan sistem ketika terjadi kondisi tertentu. Mempertimbangkan situasi di Indonesia, khususnya kota Jakarta, dan menggunakan karakteristik komparatif sebagai alasan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, rekomendasi penerapan TDM adalah optimalisasi pengelolaan angkutan umum dan parkir. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.